Selamat pagi anak-anak yang terkasih, menjelang siang. Pak Pras akan membahas pelajaran agama Katolik kelas 6. Nanti kita akan membahas LKS terlebih dahulu, kemudian langsung melanjutkan ke pelajaran 7. Nah ini. Judulnya pelajaran 7 yaitu Nabi Yesaya menubuatkan kedatangan juru selamat yang dirindukan umat Israel. Panjang sekali ya. Baik. Sebelum kita mulai, kita doa terlebih dahulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau memanggil semua manusia untuk dapat hidup bahagia. Tapi karena dosa-dosa kami, banyak umat manusia mengalami penderitaan. Namun Engkau tidak tinggal diam. Di tengah berbagai situasi yang kami alami, Engkau senantiasa menghadirkan para nabi yang menunjukkan dosa-dosa kami, mengingatkan kami akan jalan yang harus ditempuh, serta memberi harapan akan masa depan yang lebih baik dengan mengutus juru selamat. Semua ini kami aturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita akan memulai pembahasan LKS terlebih dahulu, lembar pengetahuan 6 halaman 41 sampai 43. Silakan dibuka, apabila nanti ada yang keliru bisa dibetulkan ya. Nomor 1 jawabannya A, patung Asyera dan Baal ya. 2 jawabannya D, hukuman. 3 jawabannya A, berkat Tuhan berupa pemeliharaan dan penyelamatan. Nomor 4 jawaban B, menyengsarakan. 5 menyembah berhala di bukit-bukit. C ya. Nomor 6 mengalami keruntuhan dipimpin oleh raja yang B, tidak mengenal Allah. 7 jawabannya D, membawa pelayanan kasih. Nomor 8 B, menolak kelahiran Yesus. Mesias yang diharapkan oleh orang Yahudi adalah orang yang mampu melawan penjajah dengan senjata. Maka bangsa Israel menolak kelahiran Yesus. Ya, karena Yesus tidak mampu melawan penjajah menggunakan senjata. Jadi bangsa Israel menolak. Ya. Justru sebaliknya, Yesus melawan para penjajah yang menjajah bangsa Israel menggunakan kasih, sampai akhirnya wafat di kayu salib. 9. Jawabannya A, seorang penyelamat yang mampu membebaskan penderitaan. 10. Dari desa C, Nazaret ya. Romawi 2, isian. Yang pertama jawaban melerainya. Lalu yang kedua, sengsaraan disebabkan oleh sikap serakah dan dosa. 3, artinya Tuhan menyertai kita. Ya, singkat saja ini. Nomor 4, kepada orang kusta Yesus mampu menjadikan mereka tahir atau sembuh. Ya. Jawaban nomor 5, para rasul. Dilanjutkan oleh para rasul. Nomor 6, melainkan situasi yang mampu menggembirakan semua orang. Jawabannya orang, ya, semua umat atau semua manusia. 7, bukti cinta Allah kepada manusia. Allah cinta kepada umat manusia terbukti Allah mengutus putranya ke dunia dengan rela disalib sehingga manusia diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Dosa. Dosanya siapa? Dosa asal milik Adam dan Hawa. 8, jawabannya damai sejahtera. 9, Mesias memberi semangat orang yang putus asa, boleh sedih, boleh berduka, boleh ya. 10, kitab perjanjian baru adalah
wujud ya, bentuk wujud ya, dari janji Allah dalam kitab Perjanjian Lama ya. Ini wujud itu Romawi 3 uraian. Nomor 1 itu Pak Pras kosongi karena beberapa di antara kamu ada yang mengalami penderitaan, ada yang tidak mengalami penderitaan. Kalau mengalami penderitaan ya contohnya apa itu ya bisa kalian sebutkan sendiri ya, kemarin dari jawabannya Pak Pras lihat. Macam-macam jawabannya. Kalau tidak ada penderitaan ya sudah, tidak ada contohnya. Ya toh? Nomor 2. Kapan bangsa Israel mulai merindukan Mesias? Ya, bangsa Israel mulai merindukan Mesias ketika terjadi banyak tulah dan hukuman. Tahu tulah? Tulah itu adalah sanksi yang diberikan oleh Allah. Berupa bentuknya itu seperti wabah penyakit, seperti air menjadi darah waktu Nabi Musa itu ya, itu tulah. 3, jawabannya apa yang dapat kamu lakukan dalam rangka melanjutkan karya Mesias? Kok dalam rangka nomor 3 deng. Mengapa Allah tidak rela apabila melihat umat manusia menderita? Karena Allah datang untuk kedamaian dan damai sejahtera. Ya tidak rela ya melihat manusia menderita. Tapi manusia membuat penderitaannya sendiri. 4. Apa yang dapat kamu lakukan dalam rangka melanjutkan karya Mesias? Yang dapat kamu lakukan mewartakan kerajaan Allah di dunia melalui perbuatan baik bagi sesama. Dilengkapi jawabannya ya, uraian. 5. Soal Hodge itu. Mengapa umat Israel selalu mengalami penderitaan yang bertubi-tubi padahal mereka merupakan bangsa pilihan Allah? Jawabannya, karena bangsa Israel sering melenceng dari aturan Allah. Tahu melenceng? Menceng itu ya. Kalau menceng, melencong atau menyeleweng atau gak manut ya itu. Nah ini hashtag garis miring tidak taat pada Allah ya, melenceng dari aturan Allah. Ya itu bangsa Israel. Baik, sudah disalin ya. Kalau sudah disalin mari kita ke materi selanjutnya. Nah ini sekilas tentang Nabi Yesaya. Ini hanya poin 6 saja yang saya ambil ya. Yesaya hidup pada zaman yang sukar. Sukar itu sulit. Dunia yang korupsi dan penuh dengan kemunafikan dan ketidakadilan. Para hakim menerima suap, penguasa membuat hukum yang tidak adil, mengambil hak orang miskin dan menelan hak-hak para janda dan yatim piatu. Menelan hak-hak para janda. Menelan maksudnya itu merampas itu loh ya. Merampas hak para janda. Ini ya. Nah, kemudian Nabi Yesaya menubuatkan kedatangan juru selamat yang dirindukan umat Israel. Menubuatkan itu apa sih? Meramalkan itu ya. Nabi Yesaya diutus Tuhan di tengah-tengah situasi penderitaan rakyat karena para pemimpinnya yang hanya memikirkan diri sendiri. Di tengah situasi seperti itu, Nabi Yesaya memberikan harapan bahwa Tuhan akan mengutus pemimpin yang bijak, adil, penuh damai, dan rela menderita bagi rakyatnya. Seorang pemimpin yang mampu menyelamatkan dan menyejahterakan rakyatnya. Tuhan akan mengirim seorang Mesias atau juru selamat. Itulah yang dirindukan umat Israel di masa datang. Ya, Nabi Yesaya ini nabi yang terkenal ya, karena meramalkan kedatangan seorang Mesias, meramalkan kedatangan Yesus. Mari selanjutnya kita mendalami pesan-pesan dari Nabi Yesaya.
Ini terdapat dalam kitab Yesaya bab 8 ayat 21 sampai 23, bab 9 ayat 1, ayat 5 sampai 6, bab 9 bab 9 ayat 1, ayat 5 sampai 6 ini. Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar, dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit, ya, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Gitu ya. Itu dari pesan-pesan pada kitab Yesaya. Lalu dari pesan kitab Yesaya yang sangat rumit itu, ya, kedengarannya susah, sulit. Kesimpulannya apa sih? Ini kesimpulannya yaitu pada situasi sekarang ini masih cukup banyak anak yang tidak dapat sekolah. Ya, kalian yang bisa sekolah itu bersyukur. Jangan terlalu banyak mengeluh, ya. Dikerjakan dulu sebisanya. Nah, bersyukur. Terutama mereka yang dari keluarga miskin. Ada orang lain yang memiliki nasib tidak seperti kita. Ada yang hidup miskin, ya. Ada yang, ya, kalau misalkan kalian punya orang tua, ada lagi anak yang tidak punya orang tua, yaitu para pemulung dan anak jalanan. Jadi kalian-kalian yang masih bisa sekolah itu harusnya berbahagia dan bersyukur, ya, karena bisa sekolah. Kalau bosan, ya istirahat dulu. Lalu kesimpulan yang kedua, pada umumnya masyarakat mengalami kedamaian, meskipun di beberapa tempat masih terjadi konflik seperti di sebagian wilayah Papua dan Sulawesi. Ini di Jombang sini damai, ya. Kita mengalami kedamaian, terutama di mana? Jalan Wakil Hasim ini, yo damai. Ringin Contong sana ya damai. Tapi kita juga ada daerah di Indonesia yang masih mengalami konflik. Di Papua, di Sulawesi, banyak anak-anak seusia kita yang di daerah Papua, di daerah Sulawesi itu seusia kita, berumur 9 tahun, 10 tahun, berumur 12 tahun, yang tidak bisa sekolah tapi justru mengikuti peperangan, ya. Ikut angkat senjata, ikut melempar granat. Kalau kamu melempar granat pada saat chicken dinner itu aja, ya. Kalau mereka-mereka yang hidup di daerah konflik melempar granat beneran, ya. Kalau chicken dinner itu ketembak bisa hidup lagi, kalau mereka mempertaruhkan nyawa, ketembak ya sudah, tidak bisa hidup lagi.
Itu. Jadi masih ada tempat-tempat yang mengalami konflik. Nah, ini sebagai tambahan wawasan bagi kita semua. Dan yang diinginkan oleh Nabi Yesaya, dalam situasi bagaimanapun kita diajak untuk tetap percaya dan berharap kepada Allah, ya. Berharap kepada Allah. Karena yang namanya keajaiban itu datangnya seperti hembusan angin, tidak disangka. Ya. Tidak selamanya ada kesuraman. Nah, ini loh. Tidak selamanya ada kesedihan. Tidak selamanya ada kedukaan. Ya, akan ada saat-saat muncul kedamaian dan keadilan. Itu pasti akan ada. Jadi ketika kamu mengalami kesedihan, tidak selamanya kesedihan itu ada di dalam dirimu, tapi juga ada kebahagiaan-kebahagiaan lain yang muncul bersama dengan orang lain untuk menghiburmu. Begitu ya. Itu yang bisa kita ambil makna dari pesan-pesan kitab yang Nabi Yesaya, terutama dalam masa pandemi ini ya. Masih ada harapan untuk terus berbuat baik bagi sesama, ya. Memahami, saling pengertian, saling mendukung, ya. Saling memudahkan, karena di masa pandemi ini sudah sangat sulit sekali, ya. Begitu. Itu tadi beberapa kesimpulan dan materi Nabi Yesaya yang dapat Pak Pras sampaikan. Sekali lagi, kalau pembahasan LKS tadi ada yang kurang benar, silakan dibetulkan ya. Dan sekarang ini adalah saat-saat yang paling kita nantikan dan kita rindukan, yaitu penugasan ya. Tugas yang pertama mengerjakan LKS Zamrud halaman 48 sampai 50 lembar pengetahuan 7 ya, dikerjakan di LKS saja. Foto tugas dikirim via WA, minggu depan dibahas. Begitu ya. Kerjakan sebisanya. Nggak usah takut salah. Kalau kita takut salah, berarti selamanya kita tidak akan maju ya. Baik, semoga tugas ini dapat mengobati rasa kangen kita semua, kerinduan kita. Ya, mudah-mudahan rindu ya. Lalu kita akhiri dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, sebagaimana Engkau telah mengutus Yesus untuk mengasihi dan menyelamatkan semua orang, khususnya mereka yang miskin, menderita, dan berdosa, ajarilah kami untuk mampu mengasihi sesama, khususnya yang miskin, sakit, dan menderita. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian materi yang bisa Pak Pras sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, Pak Pras mohon maaf. Dan semoga kalian sehat selalu bersama keluarga, makan yang teratur, istirahat yang cukup. Terima kasih atas segala dukungan kepada Bapak Ibu guru semua yang ada di SDK Wijana. Semoga kita dapat melanjutkan pendidikan ini dengan baik ya. Begitu dari Pak Pras. Terima kasih, berkah dalem.